Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang dengan setia memelihara selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Oh, kami bersyukur Tuhan, betapa Engkau baik bagi kami, bagi keluarga kami. Pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Kami merasakan kebaikan Engkau ya Tuhan. Oleh karena itu sudah selayaknya kami datang untuk beribadah. Untuk menyatakan syukur kami lewat pujian. Dan kembali hidup kami dikuatkan oleh firman-Mu yang hidup. Oleh karena itu ya Tuhan, urapi Lala yang membawakan firman, yang membawakan pujian. Sehingga kami merasakan hadirat Tuhan turun dalam hati kami. Dan juga Kau urapi Saudara Eeng yang membawakan firman Tuhan. Sehingga kami dikuatkan oleh firman Tuhan. Hidup kami menjadi hidup yang dipimpin oleh firman-Mu yang hidup. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami serahkan ibadah kami dengan penuh rasa syukur. Hanya dalam satu nama, Yesus Kristus, Juru Selamat dan Penebus kami yang hidup. Haleluya. Amin. Shalom Jemaat Berea dimanapun Bapak Ibu Saudaraku berada. Apa kabar semuanya? Sungguh amat baik? Pasti, amin. Kabar kita sungguh amat baik. Karena Tuhan kita, Bapa kita di surga selalu sungguh amat baik dalam kehidupan kita. Hari ini ketemu lagi dalam ibadah online tanggal 24 Mei dengan satu tema, iri hati. Mari sama-sama kita mau belajar dari kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan tidak boleh kita iri hati. Ya, oleh karena itu saya mengajak kita semua Bapak Ibu Saudaraku untuk membuka hati, menyiapkan diri, beribadah bersama-sama kepada Tuhan. Mari beribadah bagi Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, percaya bahwa sesungguhnya sebagai anak-anak Tuhan, fokus kita bukan lagi kepada dunia. Fokus kita bukan lagi kepada apapun yang ada di sekeliling kita. Tetapi biarlah fokus kita tertuju kepada Tuhan. Saya percaya ketika kita melihat Tuhan, kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, dan segala sesuatu yang terbaik yang ada di dalam Tuhan, kita tidak mungkin merasa iri lagi. Tetapi ketika kita fokus kepada Tuhan, disitulah kita akan terus mengagumi betapa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang luar biasa dalam hidup kita. Mari memuji Tuhan, mengagumi Tuhan, mari menyembah Tuhan.
besar bagi dunia ini. Diam, ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu. Oh indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenangmu. Oh, bahagiaku mengenangmu, Diam, ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu Tuhan. Oh indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenang. Diam, ku terpaku dan ku takjub akan kasih-Mu yang tergores indah. Dalam anugerah hatiku milik-Mu Tuhan. Oh indah, ku terkagum dan ku bawakan hidupku. Kau membuat hatiku menjadi baru, bahagiaku mengenangmu. Oh, ku terpaku akan-Mu. Sungguh biar kami diam dan terus mengagumi Engkau Tuhan. Biar fokus kami bukan kepada sekitar, bukan kepada dunia ini, bahkan gemerlapnya dunia. Sehingga tidak perlu ada iri hati dalam hidup kami. Justru sebaliknya, kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Karena kami sudah memiliki yang terbaik, yaitu Engkau, Yesus Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan, karena Engkau hadir dalam hidup kami. Dan Engkau Allah yang setia mengasihi kami. Pagi ini Tuhan, kami berdoa kepadamu agar sungguh kami boleh senantiasa dibasuh, diberikan hati yang baru, agar kami boleh hidup layaknya seperti anak-anak-Mu Tuhan. Ini doa kami Tuhan, dan kami menyembah-Mu lebih lagi. Haleluya.
seperti-Mu Yesus. Bapa Kau setia, takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milik-Mu. Kerinduanku tinggikan nama-Mu, karena ku tahu Engkau dalamku dan ku dalam-Mu. Ubah hatiku seperti hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi seperti-Mu. Seperti-Mu, ku mau jadi seperti-Mu Yesus. Ku mau jadi seperti-Mu Tuhan. Ku mau jadi seperti-Mu Yesus. Seperti-Mu, seperti-Mu. Ubah hatiku seputih hati-Mu, setulus salib-Mu, kasih-Mu Tuhan. Biar mataku seperti mata-Mu, pancarkan kasih-Mu. Ku mau jadi, ku mau jadi, oh, ku mau jadi seperti-Mu. Oh, seperti-Mu Tuhan. Ku mau jadi seperti-Mu Yesus. Ini doaku, ini doaku. Ku mau jadi seperti-Mu Tuhan. Ini doa kami. Pengumuman hari ini. Minggu depan, tanggal 31 Mei 2020, kembali kita akan bersama-sama beribadah secara online. Ibadah minggu yang akan datang adalah ibadah memperingati Hari Pencurahan Roh Kudus. Ibadah akan diadakan pukul 7.30 atau setengah 8 pagi,
yaitu ibadah untuk umum dan juga youth. Tema ibadah pada minggu yang akan datang adalah kepada siapa kita berserah. Untuk Victory Kids, ibadah minggu yang akan datang akan diadakan terpisah, yaitu pukul 9 pagi. Bagi jemaat yang rindu memberikan persembahan dan perpuluhan dapat melakukannya melalui transfer ke rekening Gereja Rehoboth Berea. Rekening Bank BCA dengan nomor account 453 122 5222 atas nama Maria Herning Aruma _Sarina. Jemaat juga dapat memberikan persembahan dan perpuluhan secara elektronik. Pemberian dapat dilakukan dengan cara meng-scan kode QR berikut ini. Pemberian elektronik ini dapat dilakukan melalui aplikasi online seperti GoPay, OVO, dan aplikasi elektronik lainnya. Untuk informasi lain seputar kegiatan Gereja Rehoboth Berea dapat mengirimkan pesan melalui nomor telepon 0851 56 56 72 65. Demikian pengumuman hari ini. Shalom saudaraku sekalian, selamat pagi. Pada pagi yang indah ini sebelum kita masuk dalam firman Allah, saya rindu agar kita bersama-sama masuk di dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam surga, pada pagi hari ini kami datang kepadamu. Kami mengucap syukur dan terima kasih kalau Tuhan masih memberikan kami kesempatan pada pagi hari ini. Kami masih bernapas pada pagi hari ini, kami mengucap syukur ya Bapa. Berkati semua saudara kami, berkati kami semua yang ibadah di rumah. Dan urapi pakai hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Hamba tidak ada apa-apanya, hamba tidak mampu tanpa Tuhan, hamba bukan siapa-siapa. Oleh sebab itu Tuhan urapilah hamba dengan kuat kuasa Roh-Mu. Berkati kebaktian pagi hari ini. Biar kami semua diberkati baik yang di rumah maupun yang menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Hanya dalam nama Yesus Kristus hamba alaskan doa sembahyang ini. Amin. Saudaraku sekalian, saya masih hidup. Apakah saudara masih hidup? Kenapa nggak ada suaranya? Apakah saudara masih hidup? Kalau kita masih hidup, kalau saudara dan saya masih hidup, itu adalah anugerah. Karena Tuhan masih memberikan kepada kita kesempatan untuk menyaksikan kasih-Nya, untuk menyaksikan kebesarannya. Jadi jangan sia-siakan kesempatan ini. Saudaraku sekalian, berhubung waktu, maka saya akan langsung masuk kepada firman Allah. Saya mengajak saudaraku sekalian untuk membaca di dalam Yakobus pasal 3 ayat 14 sampai 16. Kita akan baca bersama-sama. Yakobus pasal 3 ayat 14. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Ayat 15, itu bukanlah hikmat yang datang dari atas, tetapi dari dunia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Amin. Saudaraku, perhatikan ayat yang sudah kita baca. Ayat ini menjelaskan bahwa orang yang iri hati itu pasti mementingkan diri sendiri. Karena iri hati dengan mementingkan diri sendiri adalah saudara kembar. Jadi di mana ada iri hati dikatakan di situ ada kekacauan dan ada segala macam perbuatan jahat. Sungguh mengerikan iri hati ini. Tema hari ini tentang iri hati adalah satu tema yang harus kita renungkan. Apakah kita termasuk orang yang iri hati? Saudaraku sekalian, ciri-ciri orang iri hati itu sangat banyak. Tapi pagi hari ini saya hanya membahas 3 ciri. Coba kita selidiki apakah kita termasuk orang yang iri hati. Ciri yang pertama, orang yang iri hati tidak bisa melihat orang lain lebih dari dirinya. Karena apa? Karena dengan jelas firman Allah katakan iri hati dan mementingkan diri sendiri.
itu saudara kembar. Jadi orang yang iri hati pasti egois dan mementingkan diri sendiri. Saya langsung ambil contoh Kain. Di dalam Kejadian pasal 4 ayat yang kelima. Di situ dikatakan, tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hatinya menjadi sangat panas dan mukanya muram. Saudara perhatikan, orang yang iri hati, ya, yang merasa bahwa saudaranya sendiri Habil lebih dari dirinya, lebih diindahkan oleh Allah. Orang yang iri hati ini marah, dia tidak suka dan menjadi panas hatinya, mukanya menjadi muram. Nah, dikatakan oleh firman Allah, pasti segala macam perbuatan jahat, niat jahat timbul dari orang yang iri hati. Demikian dengan Kain. Kain timbul rasa panas di mana dia berpikir, aduh, saudara saya Habil ini harus saya singkirkan. Walaupun dia adalah saudara kandung saya, tapi saya tidak suka karena dia lebih diindahkan oleh Allah. Wah, dia mencari segala cara untuk bisa membunuh Habil. Akhirnya terpikir oleh dia, saya akan mengajak Habil ke padang, saya akan bunuh dia. Mungkin saat itu kalau ada racun sianida, pasti dia bunuh Habil. Ya, tapi karena tidak ada, dia pikir, wah lebih baik saya akan ajak saudara saya Habil ke padang. Karena dia tahu Habil senang dengan sate kambing. Wah, dia ajak ke padang. Bakar sate kambing dan bakar ubi cilembu. Wah, nikmat sekali. Sangat cocok makan sate kambing dengan ubi cilembu. Habil yang tidak memiliki hati iri, yang tidak memiliki hati jahat. Dia tidak curiga kepada Kain saudaranya. Jadi dengan tenang Habil membakar sate kambing dan ubi cilembu. Pada saat dia asik lagi membakar, wah pasti dia tidak pernah membayangkan Kain ada di belakangnya memegang sebuah kayu dan peletak kepalanya dipukul dan Habil mati. Itu saya yang karang ya. Karena di Alkitab tidak dikatakan bagaimana cara dia membunuh Habil. Tapi yang pasti Kain membunuh Habil. Ya, saya hanya membayangkan kalau dia bunuh dari depan pasti Habil akan melawan. Tapi dari belakang membuat Habil tidak siap dan langsung mati. Tapi kita tahu iri hati berasal dari hati. Ya, dan Allah tahu itu semua. Sehingga Allah datang kepada Kain. Allah bertanya kepada Kain, hai Kain, di mana Habil adikmu? Apa yang dia jawab? Dia tidak menyesal. Kain tidak menyesal. Dia berkata kepada Allah, aku tidak tahu. Emangnya aku penjaga adik saya? Dia tidak mengaku dosanya. Itulah orang iri hati. Hatinya tidak benar. Jadi sebetulnya Allah tidak mengindahkan persembahannya, bukan masalah persembahannya kurang bagus. Bukan masalah Habil persembahannya lebih baik daripada Kain, bukan. Masalahnya di hati. Karena Allah melihat hati, manusia melihat luar, tapi Allah melihat hati manusia. Dan Allah tahu bahwa Habil hatinya tulus. Oleh sebab itu persembahan Habil yang diindahkan oleh Tuhan. Tapi hati orang yang tidak tulus, hati orang yang iri, hati yang penuh kejahatan, Allah tidak berkenan. Saudaraku sekalian, demikian dengan kita. Kalau kita mempersembahkan korban persembahan kepada Allah, ingatlah dengan tulus hati. Kita ingat ketika janda yang membawa dua peser uang, Allah berkata, Yesus berkata, dia memberikan yang terbaik. Jadi kalau kita memang mau memberikan korban persembahan, berikanlah yang terbaik. Kita tahu kalau kita berikan dengan tulus, Allah tidak melihat seberapa besar pemberian kita, persembahan kita. Tapi Allah melihat ketulusan hati dari kita. Saudaraku sekalian, kita lihat ada satu contoh yang lain, yaitu Yusuf dan saudara-saudaranya. Saudara-saudara Yusuf iri kepada Yusuf. Karena Yusuf lebih dikasihi oleh ayahnya. Ayahnya sering memberikan hadiah, baju yang indah, makanan yang enak kepada Yusuf. Sehingga saudaranya merasa iri dan merasa benci. Ya, timbul niat jahat dalam hati saudaranya. Sehingga ketika ada kesempatan untuk menangkap Yusuf. Dan dengan niat mau membunuh Yusuf,
Tapi ada satu saudaranya yang berkata, jangan, dia masih saudara kita, jangan tumpahkan darah saudara kita. Jadi dia dimasukkan ke dalam sumur dan kemudian ada saudara-gar dari Midian yang lewat. Lalu mereka berpikir, daripada dia dibuang ke sumur, daripada kita membunuh dia jadi dosa, kita jual dia aja ke saudagar Midian itu. Kalau jual jadi jauh dari tempat ini, maka dia tidak bisa kembali. Nah, kalau dia tidak bisa kembali, kita di rumah tidak ada saingan. Ayah kita akan sayang kepada kita. Jadi mereka menjual Yusuf kepada saudagar Midian. Tapi kita melihat apa yang terjadi kemudian. Yusuf yang begitu tulus mengasihi saudaranya. Yusuf tidak dendam, tidak iri, tidak sakit hati. Ketika dia diangkat menjadi orang yang terkenal, ketika dia diangkat menjadi orang penting, Yusuf tetap memaafkan saudara-saudaranya. Dia tetap mengasihi saudara-saudaranya. Ketika saudara-saudaranya ketakutan mengetahui itu Yusuf saudaranya, maka Yusuf menghibur saudaranya. Yusuf berkata, jangan takut. Walaupun kalian mereka-rekakan kejahatan kepada saya, tapi Allah mereka-rekakan kebaikan bagi kita semua. Sehingga Yusuf bisa memelihara suatu bangsa yang besar. Jadi saudaraku sekalian, Allah melihat ketulusan hati Yusuf. Sehingga Allah memberkati Yusuf. Nah saudaraku sekalian perhatikan. Kalau soal iri hati itu bukan hanya ada di zaman dulu, bukan. Tapi zaman sekarang, dari dulu sampai sekarang selalu ada. Di rumah juga ada iri hati, yaitu anak-anak masih kecil tidak usah diajar, mereka bisa iri kepada saudaranya yang lain. Mereka bisa iri kalau ibunya lebih cinta dengan saudaranya yang lain. Tidak diajar, tapi anak-anak bisa iri hati. Di tempat kerja banyak sekali yang namanya terjadi iri hati, saling sikut, saling tendang, dan saling tidak suka. Bahkan dalam gereja, yang kita lihat dalam gereja harusnya orang-orang rohani, tapi dalam gereja juga terjadi iri hati. Berapa banyak orang di gereja yang tidak suka. Kalau ada orang yang lebih disambut, timbul rasa iri hati. Kalau ada orang yang lebih disanjung, ada orang yang lebih diperhatikan, timbul iri hati. Jadi iri hati itu dari zaman dulu sampai sekarang, sampai ke dalam istana, semua ada yang namanya iri hati. Padahal kalau kita berpikir, buat apa iri hati? Kalau ada yang lebih hebat dari kita, puji Tuhan. Kalau ada yang lebih pintar dari kita, puji Tuhan. Kalau di gereja, semua orang kayak kita, kayak saya, gereja tidak akan maju. Kalau semua orang kayak saya, gereja kapan bisa kreatif, bisa lebih hebat. Tapi harus ada orang yang lebih hebat dari saya. Kita dukung dia. Kita memuji Tuhan. Kalau Tuhan tempatkan orang-orang yang lebih hebat dalam gereja. Generasi muda, generasi penerus. Mereka harus lebih maju daripada kita. Oleh sebab itu, dalam gereja, di mana saja kita ditempatkan oleh Tuhan, jangan pernah ada iri hati. Itu adalah ciri iri hati yang pertama, yaitu selalu tidak mau orang lebih dari dirinya. Ciri orang iri hati yang kedua, yaitu sulit merasa cukup dengan apa adanya. Ya, walaupun Tuhan sudah memberkati dia sudah banyak berkelimpahan kaya, uang segala, dia sudah ada, kedudukan ada. Tapi tidak pernah merasa cukup. Contoh yang paling gampang, Saul. Saul adalah Raja Israel. Orang nomor 1 di Israel, apa yang kurang pada dirinya? Seorang raja mau apa saja ada. Kenapa dia harus iri kepada Daud yang bukan siapa-siapa, yang tidak punya apa-apa? Saat itu Daud belum ada apa-apa, kenapa Saul harus iri kepada dia? Hanya gara-gara ketika Saul mendengar perempuan-perempuan keluar menyambut mereka waktu mereka pulang dari perang. Lalu perempuan-perempuan menari, menyanyi dan memuji, mengatakan bahwa Saul mengalahkan musuh beribu-ribu. Tapi Daud berlaksa-laksa. Itu yang membuat Saul iri kepada Daud. Dan orang yang iri, pikirannya jadi kacau. Timbul niat jahat. Saul jadi tidak fokus kepada kerajaannya. Dia hanya ingat bagaimana caranya saya harus bunuh Daud.
Dia hanya mengejar. Di mana Daud berada, saya pengen bunuh dia. Kerjaan Saul hanya mengejar, dan pengen membunuh Daud. Tapi kita lihat, Daud adalah orang yang tulus hatinya. Dia tidak marah, dia tidak dendam kepada Saul. Tapi dia tetap menghargai Saul sebagai tuannya. Dia tetap menghargai Saul sebagai orang yang diurapi Allah. Oh, Daud tidak pernah timbul niat untuk membunuh Saul. Kalau dia mau bunuh Saul, banyak kesempatan bagi Daud. Tapi tidak dilakukannya. Karena Daud takut akan Allah. Daud tulus hatinya. Beda dengan Saul yang penuh dengan keirian, penuh dengan kedengkian, penuh dengan ketakutan. Orang yang iri tidak pernah tenang. Tidak ada damai sejahtera dalam hati Saul. Tidak ada damai sejahtera. Yang ada adalah ketakutan. Yang ada adalah ketakutan kalau kerajaannya, kedudukannya direbut oleh Daud. Dia tidak fokus lagi dengan pekerjaannya. Demikian juga dengan kita. Kalau kita terlalu iri kepada orang, maka kita tidak bisa fokus dengan apa yang ada pada kita. Kita tidak bersyukur dengan apa yang ada pada kita. Tapi kita hanya melihat orang lain itu lebih. Orang lain ini ada apa? Kita selalu melihat kepada rumput tetangga lebih baik. Padahal saudaraku sekalian, apa yang ada pada kita itu belum tentu orang lain punya. Dan apa yang orang lain punya tidak mesti kita harus punya. Kenapa? Karena Allah menciptakan kita dengan keunikan yang berbeda-beda. Setiap kita punya keunikan yang orang lain tidak punya. Jadi bersyukur apa adanya pada kita. Bersyukurlah selalu. Kalau saudara ingat cerita tentang anak sulung dan anak bungsu. Di mana anak bungsu yang pergi menghamburkan warisan dari ayahnya, kemudian pulang dan disambut oleh ayahnya dengan begitu mewah, begitu sukacita dengan pesta. Lalu si sulung iri hati. Dia protes kepada bapaknya. Kenapa anak bungsu itu pulang disambut, disembelih domba yang paling tambun, tapi saya yang selalu melayani bapak. Saya yang selalu nurut kepada perintah bapak, tidak mendapat apa-apa. Lalu bapaknya berkata, hai anakku, engkau sudah iri hati. Engkau selama ini bersama dengan saya, engkau menikmati apa yang ada pada saya. Apa yang ada pada saya itu punyamu. Jadi kalau kita sebagai anak Tuhan, selalu iri, kita lupa bahwa Bapa kita yang di surga sudah memberikan yang terbaik bagi kita. Kita sudah menikmati segala berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Kita tinggal bersyukur apa adanya. Jangan lihat kepada orang lain. Jangan lihat apa yang orang lain punya. Tapi lihatlah apa yang Bapa berikan kepada kita. Bersyukurlah, mengucap syukurlah. Jangan kita iri. Hal yang ketiga, ciri ketiga bagi orang yang iri hati. Kenapa dia bisa iri hati? Karena dia tidak menyadari bahwa hidup ini adalah anugerah. Allah memberikan anugerah kepada setiap orang berbeda-beda. Ya, kasih karunia diberikan kepada kita berbeda-beda. Tapi apa yang Allah berikan kepada kita, percayalah itu yang terbaik bagi kita. Allah tahu kapasitas setiap orang berbeda. Jadi apa yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah anugerah. Ingat bahwa dalam firman Allah dikatakan dalam Efesus 2 pasal 2 ayat 8. Bahwa sebab karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman. Itu bukan usaha kita. Jangan ada yang memegahkan diri, itu pemberian Allah. Ya, jadi kita mengucap syukur atas anugerah Allah. Jangan sama seperti orang Farisi, imam besar, dan juga ahli-ahli Taurat. Mereka iri kepada Yesus. Sehingga mereka tidak pernah mengenal anugerah Allah. Mereka tidak pernah menerima anugerah Allah. Yang ada dalam hati mereka hanya iri dan iri. Sebab apa mereka iri? Karena pengikut-pengikut mereka. Pengikut yang tadinya mengikut imam besar, ahli Taurat dan orang Farisi, itu pengikut itu mereka berpindah, banyak yang pindah mengikut Yesus. Jadi mereka iri, mereka tidak suka. Jadi mereka mencari segala jalan untuk menangkap Yesus dan membunuh Yesus, menyalibkan Yesus. Mereka lupa rencana Allah memberikan Yesus ke dalam dunia untuk menyelamatkan umat manusia. Oh, mereka tidak percaya kalau Allah menjelma menjadi manusia. Mereka tidak percaya kalau Yesus adalah Mesias. Karena mereka telah dibutakan oleh iri hati. Mata rohani
hati sehingga mereka tidak menerima anugerah. Padahal Allah berfirman, karena kasihnya yang begitu besar, maka Allah memberikan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus Kristus. Supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu tidak mau diterima oleh ahli-ahli Taurat, sehingga mereka harus binasa. Saudaraku sekalian, 3 poin telah saya sampaikan, ciri dari orang iri hati. Sekarang kita masuk bagaimana supaya kita terbebas dari iri hati. Yang pertama supaya kita bebas dari iri hati ialah kita harus sadari bahwa iri hati adalah dosa dan dapat menghancurkan. Coba kita baca Amsal 14 ayat yang ke-30. Dikatakan di situ, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Jadi buat apa kita iri hati? Itu hanya akan membusukkan tulang, merusak diri kita sendiri. Harusnya kita memiliki hati yang gembira. Karena hati yang gembira dikatakan firman Allah adalah obat yang manjur. Kalau kita memiliki hati yang gembira, maka imun tubuh kita naik. Jadi kita tidak takut dengan virus corona saat ini. Imun tubuh kita naik kalau kita memiliki hati yang gembira, adalah obat yang manjur. Kalau orang kena virus karena imun tubuhnya turun. Karena mereka memiliki ketakutan. Tapi saudaraku sekalian, saya katakan virus dosa, virus iri hati lebih menakutkan daripada virus corona. Karena virus corona ada saatnya, ada waktunya akan berhenti dan akan selesai. Tapi virus iri hati, virus dosa itu selamanya ada dalam kehidupan manusia. Kalau kita tidak bertobat. Jadi bertobatlah, jangan sampai kita memiliki virus iri hati. Hal yang kedua, bagaimana supaya kita terbebas dari iri hati? Hal yang kedua yaitu berhenti, stop membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Jangan kita bandingkan diri dengan orang lain karena itu tidak memberikan manfaat bagi kita. Kenapa? Kalau kita bandingkan dengan yang lebih tinggi, yang lebih kaya, yang lebih hebat, yang lebih pintar, maka kita akan kecewa. Tapi kalau kita bandingkan dengan yang lebih rendah, yang lebih miskin, yang lebih bodoh, maka kita akan menjadi orang yang sombong. Jadi jangan membandingkan diri dengan orang lain. Tapi lihatlah apa yang ada pada kita. Bersyukurlah apa yang ada pada kita. Jangan mengeluh apa yang tidak ada pada kita. Tapi bersyukur apa yang ada pada kita. Ingat, selalu ada orang yang lebih hebat dari kita. Ada pepatah yang mengatakan di atas langit masih ada langit. Bahkan orang bahasa Mandarin ada pepatahnya juga yang mengatakan pisang pucu pisia yu ya, pinang kisinang. Itu mama saya suka ngomong gitu. Jadi tidak ada habis-habisnya kalau kita membandingkan diri dengan orang lain. Selalu ada orang yang lebih daripada kita. Selalu ada. Jadi jangan sombong. Mengucap syukur atas segala yang telah Tuhan berikan kepada kita. Yang terakhir, bagaimana supaya kita terbebas dari iri hati? Kita harus ingat, iri hati menjauhkan kita dari Tuhan dan manusia. Orang yang iri hati merusak hubungannya dengan Allah dan dengan manusia. Sedangkan Allah ingin kita seharusnya hidup dalam takut akan Allah. Hidup dekat dengan Allah. Hidup berkenan kepada Allah. Hidup melakukan kehendak Allah. Tapi karena iri hati Tuhan tidak berkenan. Tuhan benci dengan orang iri hati. Membuat hubungan kita dengan Allah menjadi jauh. Bahkan bisa putus. Karena orang yang iri hati, hatinya tidak ada damai sejahtera, hatinya tidak ada tenang. Tidak mungkin dia bisa bersekutu dengan Allah. Oh, hatinya penuh dengan niat jahat. Tidak mungkin dia bisa dekat dengan Allah. Dan dia tidak mungkin dekat dengan sesama. Padahal Allah berkata, kita harus mengasihi sesama manusia. Allah berkata bahwa setiap kita harus menjadi berkat bagi sesama. Ya, kita harus bisa mengasihi sesama seperti diri kita sendiri. Tapi itu tidak mungkin dilakukan oleh orang yang penuh dengan iri hati. Jadi ingat saudaraku sekalian. Tuhan memanggil kita bukan menjadi orang yang terpintar. Tuhan memanggil kita bukan menjadi orang yang terhebat. Tapi Tuhan memanggil kita untuk menjadi orang yang setia melakukan perkara-perkara kecil. Maka Allah akan menambahkan dan memberikan perkara-perkara besar. Itu yang Allah mau. Ingat,
Lakukanlah setiap perkara, setiap tugas yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Baik di gereja, baik di rumah, di mana saja. Lakukan itu dengan setia. Dan percayalah Allah akan tambahkan, akan berikan kita perkara-perkara yang lebih besar. Karena iri hati berasal dari hati, maka saya akan tutup dengan ayat Amsal pasal 4 ayat 23. Ayat ini sebagai ayat yang harus kita pegang sepanjang hidup kita. Ayat ini berkata, Amsal pasal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi jaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Ingat, dari sinilah terpancar kehidupan. Jangan kita kira dari otak, tidak. Tapi dari sini, dari hati keluar yang namanya niat jahat. Dari hati keluar segala pikiran yang tidak baik dari hati. Allah berkenan dan Allah melihat ke dalam hati manusia. Jadi jadilah orang yang tidak iri hati. Stop! Mulai hari ini tidak iri hati. Tuhan memberkati kita semua. Kita masuk di dalam doa. Bapa kami yang bertata dalam surga, kami mengucap syukur pada pagi hari ini boleh menikmati firman-Mu. Firman-Mu telah hamba-Mu sampaikan dengan penuh kekurangan. Tapi hamba percaya Allah Roh Kudus sendiri yang akan menyempurnakan firman-Mu. Sehingga tidak ada satu kata pun dari firman-Mu yang akan keluar dengan sia-sia. Tapi semuanya Tuhan meteraikan dalam hati setiap kami yang menerima firman-Mu. Sehingga kami semua diberkati ya Bapa. Oh Tuhan, kami berdoa untuk Indonesia. Tuhan pulihkan Indonesia. Tuhan pulihkan dan Tuhan tolong agar seluruh jemaat Berea tidak ada yang sakit. Biar mujizat terjadi. Kuasa darah Yesus tutup bungkus seluruh jemaat Berea. Sehingga semuanya ada dalam perlindungan kuasa darah-Mu. Demikian juga kami berdoa untuk gembala sidang kami, Pak Lukas dan Cik Maria. Tuhan tolong, lindungi, berikan kekuatan, berikan kesehatan kepada Bapak Ibu gembala kami. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya kalau doa kami alaskan dalam nama Yesus Kristus. Maka pasti Tuhan akan menjawabnya. Dalam nama Yesus kami sudah alaskan. Dan bersama-sama kita katakan amin. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih karunia damai sejahtera dan sukacita daripada Tuhan Yesus. Dan persekutuannya Roh Kudus menyertai saudara-saudara dari saat ini sampai Maranatha, kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih.